Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erna Diari, jurusan Keperawatan Stikes Geraha Edukasi Makassar, di video tugas review ketiga tentang luka dekubitus. Luka dekubitus adalah kerusakan struktur anatomis dan fungsi kulit normal akibat dari tekanan eksternal yang berhubungan dengan penonjolan tulang dan tidak sembuh dengan urutan dan waktu biasa, itu menurut Repis tahun 2016. Dekubitus adalah kerusakan atau kematian kulit sampai jaringan bawah kulit, bahkan menembus otot sampai mengenai tulang akibat adanya penekanan pada sirkulasi darah setempat. Walaupun semua bagian tubuh dapat mengalami dekubitus, bagian bawah dari tubuhlah yang terutama berisiko tinggi dan membutuhkan perhatian khusus, itu menurut Chris tahun 2015. Dekubitus adalah tekanan, daya regang, friksi atau gesekan dan kelembapan efek tekanan pada jaringan di atas tulang yang menonjol menyebabkan iskemi dan toksin seluler yang berhubungan dengan okulasi pembuluh darah dan limfatik, sementara efeknya terhadap timbulnya trauma lebih kecil, itu menurut Jatmiko tahun 2017. Klasifikasi ulkus dekubitus pada stadium 1, di sini diklasifikasikan menjadi 4 stadium, yaitu stadium 1, stadium 2 dan stadium 3 serta stadium 4. Stadium 1 itu adanya tanda yang muncul adalah perubahan temperatur kulit, telah dingin atau hangat, perubahan konsisten jaringan lebih keras, lunak, dan luka mungkin kelihatan sebagai kemerah-merahan. Jadi ciri khas di stadium pertama itu adalah ada luka yang menetap, ada jaringan kemerahan yang menetap. Stadium 2, hilangnya sebagian lapisan kulit meliputi epidermis dan dermis atau keduanya. Cirinya adalah luka melepuh dan membentuk luka yang dangkal. Stadium 3, hilangnya lapisan kulit secara lengkap meliputi kerusakan dari jaringan subkutan atau lebih dalam. Pada stadium 4, hilangnya lapisan kulit secara lengkap dan kerusakan yang luas. Kerusakan pada otot, tulang, dan tendon. Adanya lubang yang dalam serta saluran sinus juga termasuk dalam stadium 4 dari dekubitus. Etiologi ulkus dekubitus atau luka dekubitus. Yang pertama, tekanan imobilisasi yang lama mengakibatkan terjadinya dekubitus. Kalau salah satu bagian tubuh berada pada suatu gradien atau titik perbedaan antara dua tekanan, jaringan yang lebih dalam dekat dengan tulang, terutama jaringan dengan suplai darah yang baik, akan bergeser ke arah gradien yang lebih rendah. Yang kedua, kelembaban. Sementara kulit berada pada permukaan infeksi yang semakin meningkat dengan terdapatnya kelembaban. Keadaan ini menyebabkan peregangan dan ungulasi pembuluh darah yang dalam serta mengalami gaya geser jaringan yang dalam. Ini akan menjadi iskemia dan dapat mengalami nekrosis sebelum berlanjut ke kulit. Yang ketiga, gesekan. Faktor terlipatnya kulit akibat gesekan badan dengan alas tempat tidur sehingga seakan-akan kulit tertinggal di area tubuh lainnya. Pergerakan dari tubuh di atas adalah tempatnya berbaring dengan fiksasi kulit, terutama terjadi iritasi menyebabkan lipatan-lipatan kulit, terutama terjadi iritasi dan dapat menarik dan menutup pembuluh-pembuluh darah sehingga menyebabkan dekrosisi jaringan akibat lebih terganggunya pembuluh darah kapiler. Patofisiologi. Tekanan imobilisasi yang lama akan mengakibatkan terjadinya dekubitus kalau salah satu bagian tubuh berada pada suatu gradien atau titik perbedaan antara dua tekanan, di mana jaringan yang lebih dalam dekat tulang, terutama jaringan otot dan dengan suplai darah yang baik, akan bergeser ke arah yang
daerah yang baik akan bergeser ke arah gradien yang lebih rendah, sementara kulit dipertahankan pada permukaan kontak oleh frikti yang semakin meningkat dengan terdapatnya kelembaban ini menyebabkan peregangan dan angulasi pembuluh darah di daerah yang dalam serta mengalami gaya geser jaringan yang dalam ini akan menjadi iskemia dan dapat mengalami nekrosis sebelum berlanjut ke kulit. Penata laksanaan luka dekubitus secara umum dibagi menjadi pencegahan dan pengobatan. Ulkus dekubitus atau luka dekubitus dapat dicegah bila pasien yang berisiko diidentifikasi lebih cepat dan suatu program preventif dilaksanakan. Pencegahan adalah strategi perawatan yang paling penting dalam pelaksanaan luka dekubitus. Elemen utama dalam pencegahan dekubitus adalah meningkatkan pergerakan, mencegah tekanan atau tipe posisi, memindahkan tekanan atau interval posisi, dan distribusi tekanan atau bantuan posisi. Usaha untuk meningkatkan gerakan, memperbaiki gangguan mobilitas dan mencegah komplikasi lebih lanjut seperti kontraktur. Pergantian posisi berarti mengurangi tekanan dan harus diaplikasikan secara individual, seperti posisi subnasi kombinasi dengan posisi oblik 300 dan 1350 pada sisi yang berbeda. Anggota gerak dan titik-titik tekanan harus bebas dari tekanan. Pasien dan keluarga harus diberikan instruksi dan dilibatkan untuk mencegah risiko timbulnya ulkus dekubitus. Kelembapan yang berasal dari inkontinensial fekal dan urin, perspirasi atau drainase. Luka harus diminimalisasi dan kulit harus tetap dijaga, tetap bersih. Pasien yang duduk dapat memilih bantal yang dapat menghilangkan tekanan berdasarkan kebutuhan spesifik. Pengobatan meliputi pemberian nutrisi yang adekuat, penanganan nyeri menggunakan alat-alat permukaan, perawatan luka, mengobati infeksi, bahkan sampai pembedahan. Demikian tugas review yang ketiga ini dari materi tentang luka dekubitus. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.